to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan sekarang bakal pilih-pilih kartu lagi. Seperti biasa ada 3 deck kartu yang bisa kamu pilih ya. Tentukan aja menurut hati kamu dan kondisi pikiran dan hati nurani kamu, dengan intuisi kamu, mana yang paling cocok kira-kira untuk keadaan kamu pada saat ini dengan seseorang. Yang aku kasih tema untuk kalian yang sudah lama atau sudah tidak berkomunikasi dengan seseorang, siapapun dia, mau itu teman, gebetan, atau mantan suami, mantan pacar, siapapun orang ini. Intinya, apakah seseorang ini akan membuka lagi komunikasi untuk kamu ya. Jadi buat kalian yang misalnya diblokir, yang saling blokir-blokiran, apakah seseorang ini akan membuka lagi komunikasi buat kamu pada saat ini ya? Apakah dia akan membuka komunikasi kembali kepada kalian? So, kalian pilih salah satunya, nomor 1, 2, dan 3. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, bisa pause videonya. Dan sekali lagi buat kalian yang ingin lebih tepat dan secara pribadi untuk dibacakan asmara percintaan kalian, lihat di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis syarat-syarat untuk berkonsultasi. Bisa juga hubungin aku langsung lewat Line ataupun Instagram ya. Sekali lagi, kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilih kartunya, bisa pause ya, bisa pause videonya sementara. Dan ini tidak pakai waktu. Jadi kapanpun kalian bisa mengulang-ulang video aku, kapanpun, di bulan kapanpun, di tahun kapanpun, karena tidak pernah pakai waktu, oke? Sekali lagi, apakah seseorang ini, apakah dia akan membuka komunikasi kembali untuk kamu? Ya, apakah dia akan membuka komunikasi lagi kepada kalian? So, pilih kartunya. Oke, kita awaskan yang ketiga dan yang kedua ya. Kita kocok kartu yang pertama aja. Apakah seseorang ini ya, kita kocok kartunya, apakah dia akan membuka komunikasi lagi untuk kalian ya? Apakah seseorang yang kalian pikirkan ini untuk di deck pertama akan membuka komunikasi lagi untuk kalian? Kita lihat, berarti ini buat kalian yang sudah tidak berkomunikasi ya. Mungkin aja sudah lost contact atau blokir-blokiran, bisa aja. Apakah dia di deck nomor 1 ini akan kembali untuk membuka komunikasi lagi sama kalian ya? Oke. Oke. Ada the Star, Queen of Wands, the Chariot. Oke, di sini ada Nine of Swords, Eight of Cups, the Devil. Ada perasaan yang sangat-sangat kecewa dengan seseorang ini. Ada perasaan yang sangat mengganggu pikiran kalian. Kamu nggak menyangka ternyata dia seperti yang tidak kalian bayangkan. Mungkin orang ini terlalu banyak mencari perhatian dengan orang lain, atau misalnya dia sering caper dengan wanita-wanita lain atau pria lain, sehingga membuat kamu stres, membuat kamu nggak nyangka ternyata orang ini secaper itu. Atau mungkin orang ini tidak setia itu gitu ya, tidak sesetia itu sama kamu. Jadi membuat kamu kayak ilfeel, ada rasa ilfeel, ada rasa kecewa. Tapi di sini kamu ngerasa
semua itu tidaklah seperti yang kamu bayangkan gitu. Tidak seperti yang kamu bayangkan orang ini bisa sampai seperti itu. Misalnya tipikal orang yang mungkin mabuk-mabukan, atau tipikal orang yang seksual edik, yang mungkin kayak pacaran sama kamu atau berhubungan sama kamu dia bisa tidur sama orang lain. Atau juga kayak misalnya dia selalu cari perhatian dengan wanita-wanita lain, ya. Dan di sini sebenarnya kamu berharap bisa benar-benar melupakan orang ini, tidak mengingat dia, atau bahkan yakin sama pilihan kamu kalau kamu benar-benar menjauh itu adalah keputusan yang baik gitu. Di sini ada Ten of Swords sama Ten of Wands. Tapi masalahnya move on itu tidak semudah yang kamu pikirkan nih. Ada Ace of Swords, tidak semudah yang kamu pikirkan. Ternyata orang ini itu ada The Chariot dan ada Knight of Pentacles. Dia akan balik lagi kepada kamu. Dia akan membuka komunikasi kembali. Dia akan ngobrol lagi sama kamu. Dan mungkin pada saat ini itu juga yang membuat kamu jadi ragu-ragu untuk memberikan kepercayaan. Karena apa? Sudah banyak hal yang membuat kamu ilfeel terhadap orang ini. Karena awalnya mungkin kamu terlalu percaya, tapi ketika dia datang lagi, kamu udah ngerasa kayak nih orang gak layak untuk diberikan kepercayaan. Dan saat ini mungkin ada Nine of Cups, ya. Mungkin ya karena kamu orang yang perasaan kamu tuh orang yang banyak misalnya kayak dikagumi orang lain. Kamu banyak menjadi inspiratif orang lain. Nah, dia terkesan sama kamu. Dia ngerasa kamu hebat. Dia ngerasa kamu wanita yang luar biasa kalau kamu wanita gitu ya. Jadi ada rasa penasaran yang besar terhadap dirinya. Karena itu dia bakal muncul lagi kepada kamu. Menurut dia kamu tetap jadi orang yang luar biasa gitu. Orang yang disukai banyak orang. Atau mungkin pekerjaan kamu tetap stabil, nggak down walaupun dia mempermainkan kamu, atau walaupun dia on off, atau dia nggak jelas, ya, atau bahkan dia di sini selingkuhin kamu, atau dia pergi karena orang lain. Tapi dia melihat kamu tetap jadi orang yang stabil, orang yang mandiri, orang yang bisa diandalkan. Tapi kedatangan orang ini lagi akan membuat kamu jadi ragu dan sangat-sangat overthinking, stres. Karena yang kamu inginkan sebenarnya mau memaafkan dan menerima keadaan kalau seandainya kalau sekiranya orang yang sebenarnya kamu percaya, orang yang sebenarnya tidak seperti yang kamu harapkan ini, ya, orang yang kamu pikirkan ini baik, atau misalnya kayak nggak aneh-aneh, orangnya legowo, tapi ternyata mungkin dia banyak deketin wanita, caper, terus mungkin kayak curi-curi perhatian sama orang lain, dekat sana sini sama wanita, terus mungkin have seksual sama orang lain juga. Jadi kamu ngerasa takut nih. Kalaupun dia datang lagi, kamu yang ngerasa takut untuk mempercayai dia lagi. Yang ada kamu stres gitu. Karena menurut kamu mungkin pilihan ini adalah pilihan yang terbaik, cuman move on-nya yang susah gitu. Jadi kayak menjauh dari dia adalah pilihan yang terbaik, cuman melupakannya ini Kak yang susah gitu. Untuk melihat ke masa depan nih Kak yang susah, atau mencari orang penggantinya mungkin ya, mencari penggantinya nih Kak yang susah. Tapi kalau menurutku menjauh itu adalah hal yang lebih baik Kak, mungkin karena orangnya ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan gitu loh, tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kamu mikir nih kalau dia datang nih, kamu harus bersikap seperti apa? Apakah kamu harus mempercayai, atau kamu yakin kedatangan dia itu benar-benar tulus gitu. Oke, kita lihat ya. Untuk di deck pertama, apakah seseorang yang kamu pikirkan di deck pertama akan
kembali membuka komunikasi buat kamu. Ya. Apakah dia akan membuka komunikasi lagi buat kamu? Ada Three of Cups. Ada beberapa yang di deck nomor 1 kalau kalian masih dalam konteks pendekatan. Di sini menurut dia masih have fun aja hubungannya ya, masih dekat-dekat seperti itu. Tapi dia juga tidak mau terbuka terlalu banyak sama kamu nih. Karena dia takut kalau kamu mengetahui semua tentang dia, yang ada kamu akan menutup diri atau ilfeel. Makanya mungkin beberapa dari kalian, apalagi kalian yang baru PDKT, kalau kalian dalam masa-masa pendekatan, aku rasa orang ini tidak terlalu terbuka sama kamu. Karena banyak yang dia rahasiain, dia nggak mau sifat aslinya atau orangnya seperti apa itu bisa ketebak sama kamu. Dia nggak mau kamu menebak dia dengan hal-hal yang buruk, makanya dia tidak mau terlalu terbuka ya. Itu buat kalian yang PDKT gitu. Di sini ada The Empress, King of Cups, dan Queen of Pentacles. Dia punya perasaan karena dia melihat kamu adalah orang yang mandiri gitu, orang yang menginspirasi dia. Ya, kamu punya ide, misalnya gini, kamu punya ide di luar jangkauan dia. Contoh, biasanya orang tuh berpikirnya hanya kerja, atau kerja sama orang, atau kerja di kantor. Tapi mungkin kamu kayak content creator, atau mungkin juga kamu instagramable, atau kamu punya usaha online gitu. Jadi kayak di luar ekspektasi orang normal. Kamu punya kreativitas sendiri yang membuat dia jadi terkesan gitu. Dan dia punya rasa cinta di sini. Dia sangat suka sama kamu. Tapi masalahnya tiba-tiba mungkin dapat berita yang gak enak dari pihak dia, membuat kamu ilfeel, membuat kamu ngerasa kok dia gini sih Kak gitu. Oh, ternyata dia orangnya seperti ini. Dan itu juga membuat kamu kaget gitu loh. Dan di sini yang aku bilang, kalau kalian dalam masa pendekatan, dia tidak hanya dekat sama kamu, tapi dia dalam konteks memilah dan memilih. Jadi kayak dalam masa-masa jaring, menjaring siapapun yang menurut dia pas untuk dia gitu loh. Dan di sini ada Death yang buat kamu mungkin emosi sesaat, atau kayak kamu memutuskan hubungan, atau mungkin kayak tiba-tiba dapat kabar yang gak enak, kamu langsung berpikir kayaknya dia gak bisa untuk serius deh, atau kayaknya dia gak bisa berkomitmen deh Kak, karena tipe orangnya masih mau sana sini Kak, masih mau have fun gitu, contoh. Nah, buat kalian yang misalnya pacaran, atau misalnya sudah putus ya, misalnya ini mantan atau siapapun, mungkin dia sudah punya pasangan gitu loh sekarang. Jadi dia memblokir kamu supaya bisa saling-saling sama-sama enak satu sama lain. Mungkin dia sudah punya pasangan sekarang setelah putus dari kamu, makanya dia blokir. Tapi aku rasa orang ini akan datang lagi. Tapi buat kalian yang misalnya sudah putus atau apa, dia ini cuman pengen tahu keadaan kamu aja gitu. Dia pengen tahu keadaan kamu, atau dia pengen tahu kamu itu seperti apa sekarang. Cuman menurut kamu kayaknya untuk berkomunikasi sama orang ini kayaknya nggak mungkin lagi gitu. Tapi orang ini sebenarnya di saat kamu pergi, dia ingin menutup-nutupin dirinya, yang seperti aku bilang, orang ini kayak ingin menutupi dirinya supaya tidak terlalu supaya tidak terlalu diketahui sebenarnya dia seperti apa orangnya. Di sini ada Two of Swords. Mungkin kedatangan dia, ya, aku rasa orang ini bakal muncul lagi, akan menghubungi kamu lagi. Tapi setelah dia datang, aku rasa juga bakal ada perdebatan lagi nih, perdebatan kembali di antara kamu dan dia.
Tapi kembali lagi kepada kamu mau percaya sama orang ini atau malah milih pergi karena memang menurut kamu orang ini tidak baik atau tidak seperti yang kamu harapkan gitu. Ada Three of Pentacles. Selama ini kamu udah bukan perhitungan tapi kayak berpikir apa yang akan terjadi seandainya kamu memberikan kesempatan lagi buat orang ini atau membuka komunikasi, atau kayak misalnya dia membuka komunikasi terus kamu respon kembali, kira-kira nah ini kamu kayak mengira-ngira nih apa yang akan terjadi seandainya kamu merespon dia lagi gitu. Karena tipe kalau orang ini dia belum mau terlalu terbuka karena dia tidak mau kamu melihat segalanya tentang dia. Mungkin dia punya insecure, atau mungkin dia punya hal-hal yang dia tutupin supaya kamu nggak ilfeel, supaya kamu nggak tetap tertarik dengan orang ini. Karena menurut dia kalau kamu mengetahui semua tentang dia, mungkin kamu menjauh gitu. Jadi untuk saat ini aku rasa dia tidak terlalu terbuka sama kamu. Dan buat kalian yang tidak berkomunikasi lagi, aku rasa dia akan datang lagi. Di sini ada Seven of Cups. Ada Seven of Cups. Karena dia melihat kamu tuh orang yang sangat banyak disukai gitu loh. Walaupun dia pergi dari kamu atau dia memblokir kamu tetap digemari orang atau disenangin orang. Jadi dia ngerasa kayak tetap tertarik sama kamu. Kayak orang yang kagum gitu loh. Kayak orang yang kagum. Kamu tetap stabil, finansial kamu tetap baik, atau pekerjaan kamu tetap baik. Nggak ada masalah di kerjaan dan finansial kamu. Karena itu juga dia akan kembali. Tapi mungkin kembalinya dia mungkin ada sedikit perdebatan lagi. Walaupun dia masih jadi orang yang misterius ya, belum terlalu membuka diri. Tapi kamu juga harus detail nih sama orang ini. Harus benar-benar perhitungan, harus benar-benar mengira orang ini seperti apa. Jangan lihat di luarnya aja. Karena yang aku rasa mungkin kalian tidak berkomunikasi karena kabar berita yang secara tiba-tiba yang kamu dapat atau kamu lihat atau apapun itu yang membuat seketika kalian tidak berkomunikasi. Jadi untuk hal ini akan baik kembali. Cuman ya tanggapan kamu mau merespon baik atau malah let go dari orang ini gitu. Oke, itu nomor 1 ya. Oke, ini nomor 2. Apakah, kita kocok dulu, apakah seseorang yang kamu pikirkan di deck kedua akan menghubungi kamu kembali ya? Apakah orang yang kamu pikirkan untuk di deck kedua akan membuka komunikasi lagi sama kamu? Kita lihat apakah dia akan membuka komunikasi sama kamu lagi. Ada the Hierophant, the Emperor, the Magician, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, the Tower, Eight of Swords, Page of Cups, Death, dan the Star. Oke. Di sini ada Seven of Swords. Ada Queen of Wands, ada Ace of Cups, ada Seven of Swords. Sepertinya kalau di bottom of the deck memang orang ini bertujuan hanya untuk memanipulasi ya, memanipulasi. Dan percuma untuk kalian yang mengejar atau mempertahankan hubungan sama orang ini. Karena di sini dia sudah membuat keputusan, ada death. Sudah ada akhir dari sebuah hubungan. Mungkin hubungan ini dia tinggalkan begitu aja tanpa dia bicara, tanpa kata-kata, dan mungkin saja hubungan ini break up tiba-tiba juga. Break upnya tiba-tiba. Ada di Hierophant di situ.
Jadi ini waktu kalian sama-sama untuk menenangkan diri. Dia menenangkan diri, kamu juga menenangkan diri dari segala masalah. Kalau aku bilang untuk nomor 2 ini masa-masa kalian untuk single. Mau itu single parent, single jomblo, atau sendiri. Walaupun kamu sedih ditinggalkan, walaupun misalnya gini, kamu sudah banyak berkorban nih untuk seseorang ini, tapi memang dia sudah punya keinginan untuk menjauh dari kamu. Walaupun perasaan kamu besar sekali untuk dia, percuma kamu kejar-kejar orang ini. Karena apa? Menurut dia, mungkin ada beberapa dari kalian yang jauhan, ada yang LDRan, jadi susah untuk ketemu, susah untuk barengan. Dan dia lebih memilih untuk berpisah dari kamu daripada harus memaksakan bersama, harus memaksakan dengan kamu dengan hubungan yang gak mungkin gitu. Kayaknya susah untuk ditempuh, susah untuk bertemu. Jadi butuh banyak pengorbanan di sini. Menurut dia lebih bagus untuk menjauh daripada kamu. Jadi dia lebih memilih hal yang enak-enak aja, lebih memilih yang pasti-pasti aja. Dan menurut aku di sini kamu masih single. Belum ada niat dia untuk mengejar kamu kembali. Jadi dia masih stay dengan keputusannya. Ada The Emperor di sini. Orangnya kalau cukup kalau sudah punya keputusan, menurut dia ya itu gitu. Nggak bisa diganggu gugat. Ya kalau sudah buat keputusan, that's it. Oke, dia blokir, udah gitu. Kamu juga harus paham bahwasanya udah kita harus memang menjauh. Tapi di sini kamunya yang belum bisa buka hati buat orang lain, masih maju mundur, masih stagnan, belum bisa move on, belum bisa membuka mata hati, belum bisa melihat orang lain. Padahal banyak yang lebih baik, tapi kamu tidak memberikan kesempatan buat orang lain karena hati kamu belum sembuh. Ya, The Star ini perlu kesembuhan diri dulu dari segala hubungan yang selesai. Ini banyak yang tidak merasa hubungannya finish. Mungkin beberapa dari kalian karena hubungannya berhenti di tengah jalan karena tidak pakai kata-kata putus atau tidak pakai kata-kata secara baik, tapi ditinggal gitu aja. Yang menurut aku memang niat dia sudah ingin menjauh intinya. Jadi kamu harus apa ya? Kamu harus sadar bahwasanya orang ini memang sudah membuat keputusan dan mau tidak mau kamu harus terima gitu. Mau tidak mau kamu harus terima apapun yang terjadi. Tidak semua hubungan pakai kata putus, pakai kata berpisah. Ada yang tiba-tiba ngilang, ngeblokir. Makanya di sini buat kalian yang tidak berkomunikasi, aku rasa memang itu pilihan dia. Pilihan untuk benar-benar menjauh. Jadi ya mau kamu stuck, mau kamu nungguin, intinya orang ini sudah punya keputusan. Tipikal orang ini, kalau dia sudah buat keputusan ya sudah. Kamu mau bilang apa? Mau kamu apa ya, kayak mengunci diri, nggak mau buka hati, itu tandanya kamu yang membuang-buang waktu untuk orang yang nggak pantas untuk ditunggu gitu. Karena memang dia pun lebih memilih untuk melepaskan kamu. Jadi kenapa kamu yang bertahan untuk dia gitu? Oke, nomor 2, ya, Ten of Wands, Six of Cups, Ten of Pentacles. Ya, kamu kenapa nih selalu udah sakit hati, udah ngerasa banyak dikecewakan, tapi kamu ingin dia minta maaf lah, kamu pengen dia menyelesaikan masalah, kamu pengen dia menjelaskan sesuatu. Untuk apa gitu loh. Lagian dia juga sudah membuka jaringan untuk dekatin orang lain, atau sudah bersama orang lain saat ini. Tapi kamu nggak ngerasa terima dengan segala sesuatu yang sudah terjadi. Kamu cuman menangisi hubungan yang sudah ending menurutku.
Mau tidak, makanya aku bilang mau tidak mau ini pakai kata-kata, mau ini nggak pakai penjelasan sekalipun, mau dia langsung blokir kamu, intinya adalah bisa memaafkan dan menerima kalau kamu dan dia sudah tidak ada hubungan apa-apa. Lihat nih, the star, ace of cups, ada ten of sword. Kalau kamu galau terus, yang ada kamu buang waktu untuk perasaan yang selama ini berharga mungkin dengan orang lain. Kamu hanya berdoa supaya hubungan ini bisa baik kembali, dia kembali, atau dia minta maaf, dia menyesal, atau mungkin kayak kamu berdoa dia dapat karmanya karena menyakiti kamu. Dengar ya, banyak orang yang berpikir apakah dia dapat karma, Kak? Tuh banyak klien aku yang berbicara seperti itu. Gini, urusan karma, urusan penyesalan itu hidup dia dengan Tuhan. Kamu intinya sudah tidak ada hubungan, artinya kamu udah gak ada urusan lagi sama orang ini, mau apapun itu. Yang membuat kamu ngerasa harus dia dapat karma, dia harus dapat balasannya, itu karena kamu belum menerima hubungan kalian berakhir. Karena kamu masih mengingat-ingat orang ini dan susah move on. Makanya the hero pen di situ dibutuhkan adalah kayak kestabilan diri untuk emosional kamu, tidak terlalu benci, tidak terlalu kesel. Jadi kayak stabil gitu. Ya. Ini kenapa gambarnya yoga? Ketenangan itu kunci dari pikiran. Pikiran kamu tenang, rileks, semuanya itu akan netral. Tapi kalau kamu kesel banget, emosi banget, atau dipicu rasa ketidakpuasan karena tidak diberikan penjelasan, tidak ada kata-kata putus tapi dia pergi atau gimana, itu karena kekesalan kamu, yang dimana kekesalan kamu tuh level tertinggi. Kayak ada ketidakpuasan dari diri kamu terhadap tindakannya dia. Makanya di sini disuruh kamu stabil, netralin diri dulu, stabilin diri, cooling down. Jadi sakit hati kamu juga bisa netral nih. Nah, pelan-pelan kalau sudah netral pasti kamu akan memaafkan. Urusan kamu mau membuka hati atau enggak, di sini sih aku lihat semuanya mudah kalau kamu mau. Tapi yang nggak mau itu yang sulit, ya. Di sini kamu yang belum mau, jadi sulit. Nah, kamu belum bergairah untuk kenal sama orang lain sih. Masih dalam masa-masa sakit hati, depresi, bahkan mungkin kamu sakit hati, mungkin kamu sampai sakit, masuk rumah sakit lah, atau mungkin kamu dalam kondisi yang nggak baik sekarang. Karena mungkin kamu ngelihat dia dekat sama orang lain, mungkin kamu ngelihat dia gampang banget beralih dengan orang lain, atau akrab dengan wanita lain, atau mungkin dia jalan sama wanita lain, kok gampang banget sih gitu. Semudah itu dia meninggalkan kamu. Jadi itu hal yang buat kamu tidak terima. Nah, jadi nomor 2 ini, apakah dia akan membuka komunikasi dengan kamu? Aku rasa belum. Ya, aku rasa belum dan tidak, karena di sini kamu masih sendiri dan kalian masih masing-masing sekarang. Ya. Jadi untuk nomor 2, kalian ini masing-masing untuk menjalani kehidupan, mau terima atau tidak, ya kenyataannya seperti itu. Kalau kamu terus menggalauin atau memikirkan balasan atau karma buat dia, kamu buang-buang waktu. Lebih bagus kamu menikmati keuangan kamu, atau menikmati pekerjaan kamu, atau sama teman-teman, daripada memikirkan karma buat dia. Karena karma itu urusan Tuhan sama dia, udah gak ada urusannya sama kamu. Apapun dari dia itu nggak ada urusannya lagi sama kamu, karena kalian sudah selesai gitu. Oke, segitu aja, itu nomor 2. Ini nomor 3 ya. Apakah seseorang ini ya, apakah nomor 3, apakah dia akan membuka komunikasi lagi sama kamu? Apakah dia di deck nomor 3 akan membuka komunikasi lagi sama kamu? Oke, ada Two of Pentacles, ada Ace of Swords,
ada Ace of Cups, Ace of Wands, waduh. Di sini ada King of Sword, Five of Sword, Knight of Wands, Judgment, Four of Pentacles, Chariot. Untuk orang di nomor 3 ada Seven of Cups, ada Six of Pentacles, ada Five of Cups. Oke. Rasanya orang ini akan memproses lagi hubungan kalian. Cuman pada saat ini dia kepikiran banget. Dia kepikiran sebenarnya karena dia ngelihat kamu kayak dia merasa orang yang bisa setara dengan kamu. Kamu orangnya baik, kamu orangnya bisa diandalkan, atau kamu orangnya memang bisa dipercaya, dan dia kehilangan sosok itu. Ada Five of Cups, dia menyesali perbuatannya dia, dan di sini ada Seven of Wands. Dia ingin berupaya lagi untuk kamu, supaya kamu mau memberikan toleransi atau kesempatan buat dia. Dan ini masa-masa dia mempertimbangkan untuk maju dan speak up sama kamu. Jadi artinya apakah dia membuka komunikasi lagi? Ya, dia akan ngomong. Walaupun di sini kalau dia ngomong pasti kamu ada rasa jengkel ya gitu sama orang ini. Kenapa dia ngeblokir? Kenapa dia pergi? Kenapa dia ninggalin kamu gitu kan? Tapi di sini dia berusaha mengkomunikasikan lagi sesuatu yang mungkin banyak yang harus dia tanggung jawabi. Di sini ada Four of Pentacles. Mungkin selama ini dia terlalu sibuk, jadi nggak sempat untuk menyelesaikan permasalahan di antara kalian. Tapi setelah dia punya waktu, setelah dia mungkin lagi santai atau lagi enjoy, lagi tidak punya masalah, orang ini bakal datang lagi untuk berbicara dan memulai komunikasi, dan juga ingin memperbaikin suasana. Tapi mungkin dari pihak kamu atau dari pihak dia ini masih sama-sama berkeras. Ada Five of Swords. Diminta di sini harus ada yang saling mengalah di antara kamu dan seseorang ini. Kalau kalian ingin baikan. Karena di sini yang aku lihat dia akan balik lagi. Dia akan datang untuk meminta maaf gitu, ya. Jadi menurutku ini masa-masa dia lagi mempertimbangkan apa yang harus dia katakan nih. Jadi kayak misalnya dia pengen ngomong sama kamu, pengen buka komunikasi, tapi dia berpikir dulu nih, gimana cara dia maju untuk berkomunikasi sama kamu. Jadi kayak gini, misalnya apa ya yang duluan aku komunikasikan, atau apa ya kira-kira yang aku bilang sama dia gitu. Apa ya yang aku omongin, misalnya kayak apa kabar gitu kan, klasik banget. Jadi dia pengen satu kalimat yang benar-benar berkualitas supaya kamu juga ngerespon dia kayak gitu. Jadi ini saat-saat dia lagi mikirin gimana cara maju untuk deketin kamu lagi, karena ini masa-masa dia menyesal banget. Dia nyesel mungkin terlalu cepat untuk pergi dari kamu, atau terlalu cepat mengambil keputusan, dan dia belum terlalu mikir gitu pada saat itu. Dan sekarang setelah semuanya dia pikirkan baik-baik, dia bakal maju. Di sini ada The Chariot. Dia bakal datang lagi pada kamu, ya. Dan di sini ada Four of Pentacles. Apapun yang sudah dia simpan, apapun yang sudah dia lakukan, di sini semuanya dia bakal melihat dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Dan mungkin kamu tahu perbuatan-perbuatan dia yang dia rahasiakan atau dia tutup-tutupi dari kamu. Dan mungkin ada sedikit perdebatan di antara kalian, mungkin ada cekcok di antara kalian. Tapi orang ini setelah pergi begitu saja, mungkin tanpa sepemikiran dia, tanpa dia berpikir panjang. Nah, setelah semuanya sudah enakan, setelah semuanya sudah netral, menurut dia bakal datang lagi, tapi dia bingung apa yang harus dia katakan sama kamu nih, gitu. Nah, kita lihat ya, kita kocok kartunya. Apakah
orang di deck nomor 3 ini akan membuka komunikasi lagi sama kamu? Ya, apakah dia akan membuka komunikasi lagi? Oke, kita lihat ada di Emperor. Ya, mungkin gengsinya masih gede gitu ya. Pada saat ini gengsinya tuh masih gede, masih apa ya? Masih besar, mungkin malu karena tindakannya yang terlalu cepat membuat keputusan tanpa berpikir panjang. Tapi di sini ya, dia bakal datang lagi. Tapi menurutku gini, aku nggak ngerti kenapa. Mungkin dia sudah punya pasangan, tapi dia masih tertarik sama kamu. Atau mungkin kamu adalah pasangan dia, tapi dia masih melirik orang lain. Itu yang jadi permasalahan kalian. Di sini kalian putus atau kalian berpisah, mungkin karena jauhan juga. Mungkin berbeda kota atau berbeda negara yang membuat kalian susah untuk bersama-sama. Tapi menurut dia, kamu adalah orang yang sangat-sangat bisa diandalkan gitu. Orang yang bisa dipercaya, orang yang membuat inspirasi terhadap dia. Dan di sini dia akan memberikan apapun yang kamu minta nih, nomor 3. Asalkan kamu mau memberikan kesempatan lagi, memaafkan dia dan merespon dia lagi nih. Kalau aku bilang dia akan datang dan memperbaikin semuanya. Di sini ada the Fool ya. Mungkin selama ini dia bodoh banget menutup-nutupin jati dirinya atau banyak merahasiakan sesuatu dari kamu, tapi ternyata kamu tahu juga gitu, endingnya kamu mengetahui sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, di saat dia berpikir panjang, barulah dia berpikir kalau menjauhi kamu adalah langkah yang salah. Nah, mungkin kamu adalah pasangannya, tapi dia masih melirik orang lain. Atau mungkin dia sudah punya pasangan tapi masih tertarik sama kamu. Itu yang kamu ketahui mungkin gitu. Jadi untuk saat ini kamu stres banget mikirinnya, tapi tenang aja. Semua ini akan berakhir. Ada the world ya di sini. Semuanya akan mulai lagi dari awal, mulai lagi dengan perbaikan. Dan segala hal yang membuat kamu stres, segala hal berantem-berantem dari kalian yang membuat kamu jadi stres, itu semua akan berakhir dan akan memulai hal-hal yang baru untuk segala situasi yang memang dia tutup-tutupin dan dia harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi aku rasa nomor 3, kalau kalian bertanya apakah dia akan menghubungi kalian, jelas dia akan menghubungi kembali. Tergantung respon kamu mau lagi sama dia atau enggak. So, segitu aja, itu nomor 3. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan dikasih tahu ke teman-teman kalian. Sekali lagi, kalau mau konsultasi lihat di bawah judul, di deskripsi sudah ada syarat-syaratnya. Bisa hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Thank you guys.